Aryo duduk termenung di sudut kafe yang ramai. Di depan meja, secangkir kopi hitam sudah mulai dingin, tapi ia tak berhasrat untuk meminumnya. 5 tahun bekerja di perusahaan yang sama, tapi gaji tak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi utang-utang yang menggunung. Hidup terasa semakin terperangkap dalam rutinitas yang tak pernah berubah. Bro, lu kenapa? Tadi pagi juga gue lihat muka lu agak kusut. Joko, teman dekat Aryo, duduk di sebelahnya sambil membuka jaket yang ia kenakan. Aryo mengangkat bahu, tak punya banyak kata. Gue cuma bingung. Semakin lama, semakin susah aja hidup di kota besar ini. Gaji segitu-gitu aja, utang nambah terus. Kadang gue mikir, kenapa kita nggak bisa punya kehidupan yang lebih baik, sih? Joko mengangguk pelan, menyadari betul apa yang dirasakan sahabatnya. Gue juga ngerasain itu. Kadang-kadang gue mikir, kalau hidup cuma buat bertahan, buat apa? Kita butuh perubahan. Di meja yang sama, Roni dan Rino sibuk mengobrol. Mereka berempat, termasuk Agus, memang selalu bersama-sama sejak SMA. Namun, meski memiliki banyak kesamaan, satu hal yang paling mereka rasakan adalah rasa terjebak dalam rutinitas yang tak kunjung membaik. Mereka selalu bersama, berbagi masalah, namun tak pernah menemukan jalan keluar yang nyata. Ada yang baru denger nggak? Tanya Rino tiba-tiba, mengalihkan perhatian mereka. Apaan, Rin? Tanya Agus, yang dari tadi hanya mendengarkan obrolan mereka. Rino menatap teman-temannya satu persatu. Gue denger ada cerita tentang cermin gaib di desa Tralala. Kalau lo berani ritual di depannya, katanya lo bisa kaya raya dalam semalam. Joko tertawa kecil. Cermin gaib? Lo jangan bawa-bawa cerita horor, Rin. Enggak banget, dah. Tapi Roni terlihat berbeda. Apa bener itu bisa? Kaya dalam semalam? Gue sih nggak percaya, tapi coba bayangin kalau itu beneran ada. Kita butuh itu. Kita nggak punya pilihan lain. Rino mengangkat bahu. Gue nggak tahu. Tapi kata orang, yang ritual di sana katanya berubah hidupnya. Tiba-tiba kaya. Tapi ada harga yang harus dibayar. Mereka bilang, setiap malam wajah orang yang ritual di depan cermin itu berubah. Wajah Aryo tiba-tiba berubah serius. Wajah berubah? Maksud lo, jadi jelek gitu? Rino menggeleng. Bukan begitu. Wajahnya berubah, tapi nggak bisa kembali lagi. Mereka bilang, wajahnya jadi mengikuti arwah yang ada di dalam cermin itu. Setiap malam, wajah mereka berubah, nggak bisa balik lagi ke bentuk semula. Kesunyian melanda meja mereka. Aryo menatap cangkir kopi yang mulai dingin itu, mencoba mencerna kata-kata Rino. Keinginan untuk berubah, untuk kaya, itu selalu ada di dalam diri mereka. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu. Tapi kalau kita coba, apa yang bakal terjadi setelah itu? Apa kita siap bayar harga yang mahal? Joko menggeleng, menatap Rino dengan penuh keraguan. Gue sih nggak tertarik. Kaya itu penting, tapi apa gunanya kalau harus kehilangan diri kita sendiri? Agus, yang sejak tadi diam, akhirnya buka suara. Tapi kita harus sadar satu hal. Kita ini terjebak. Pekerjaan nggak berubah, utang nggak ada habisnya. Kalau ada kesempatan untuk berubah, kenapa nggak coba? Siapa tahu kita bisa ambil risiko, dan hidup jadi lebih baik. Suasana jadi semakin tegang. Roni yang tadi diam, kini mulai mengangkat suaranya. Kalau itu beneran ada, gue nggak peduli deh. Gue siap coba, bro. Kita butuh kesempatan ini. Aryo menatap sahabat-sahabatnya satu persatu. Keputusan yang mereka buat hari ini mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Oke, kalau itu benar-benar ada, kita ke sana. Kita cari tahu sendiri. Setelah berbicara panjang lebar, mereka memutuskan untuk berangkat ke desa Tralala keesokan harinya. Mereka tidak tahu apakah cerita itu nyata atau cuma mitos, tapi satu hal yang pasti, keinginan untuk mengubah hidup ini terlalu besar untuk diabaikan. Desa Tralala, begitu namanya disebutkan, terasa seperti tempat yang jauh dari dunia mereka.
Mereka membayangkan sebuah desa yang sepi, tersembunyi di antara pepohonan hutan yang lebat. Meskipun begitu, rasa ingin tahu mereka mengalahkan segala keraguan yang ada. Mereka tahu bahwa mereka tak punya banyak pilihan, selain mencari tahu tentang cermin itu. Keesokan harinya, mereka mulai perjalanan menuju desa Tralala. Waktu seolah berjalan lambat saat mereka menyusuri jalanan yang semakin sempit dan berkelok-kelok. Setiap mereka melewati sebuah desa kecil, mereka merasa semakin terasing dari dunia yang biasa mereka kenal. Lalu lintas yang jarang, rumah-rumah yang tampak sudah sangat tua, dan pepohonan yang menjulang tinggi memberikan nuansa mistis yang tak terhindarkan. "Rasanya kok kayak enggak di dunia kita ya?" tanya Joko, sambil menatap jalanan yang makin sepi. "Itu karena kita memang jauh dari peradaban," jawab Agus. "Desa Tralala emang terpencil. Gak banyak orang tahu tempat ini." Tiba-tiba, Rino yang duduk di sebelah Aryo mengingatkan, "Lo ingat nggak sih, katanya ada yang bilang kalau tempat ini berhantu?" "Stop deh, Rin. Jangan bawa cerita horor kayak gitu. Kita cuma mau tahu cermin itu ada atau enggak," jawab Joko, meski ada sedikit rasa takut yang menggerogoti. Mereka terus melaju, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah jembatan kecil yang tampak rapuh. Begitu melintasi jembatan itu, mereka menyadari bahwa mereka telah tiba di desa Tralala. Desa ini terasa sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada aktivitas yang terdengar dari rumah-rumah di sepanjang jalan. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Bahkan udara pun terasa lebih dingin dibandingkan kota besar yang mereka tinggalkan. Mereka berhenti di sebuah rumah yang tampak lebih besar dari rumah lainnya. Begitu mereka turun dari mobil, Agus menunjuk ke arah rumah itu. "Cermin itu ada di dalam sana. Kita harus masuk dan melihatnya langsung." Mereka menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk, takut, penasaran, dan berharap. Mereka sudah di sini, dan kini tinggal satu langkah lagi menuju sesuatu yang tak mereka ketahui. Matahari sudah tenggelam saat mereka tiba di desa Tralala. Desa ini terasa sepi, dengan rumah-rumah tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Jalan-jalan setapak dipenuhi rumput liar, dan hanya suara angin yang terdengar bersiuran di antara pepohonan besar. Sesekali, mereka melihat sinar rembulan yang menembus celah-celah awan, memberi kesan mencekam pada suasana. Agus memimpin mereka menuju rumah yang disebut-sebut menyimpan cermin gaib itu. Rumah itu berdiri kokoh meski tampak tua dan rapuh. Dindingnya yang mulai berlumut, jendela-jendela yang hampir tertutup debu, dan pintu yang sedikit terbuka membuat suasana semakin mencekam. "Jadi, ini rumahnya?" tanya Joko dengan suara ragu, meski langkahnya sudah terlanjur mendekat. "Ya," jawab Agus singkat. "Cermin itu ada di dalam. Kita harus berhati-hati. Begitu ritual dimulai, enggak ada jalan mundur." Aryo menatap rumah itu dengan waspada. Hatinya berdebar, namun rasa penasaran lebih kuat menguasai pikirannya. Apa yang bakal terjadi setelah ini? Jika ritual ini berhasil, mereka bisa mendapatkan kekayaan, tapi ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah wajah yang akan terus berubah. "Yakin kita mau masuk ke sini?" tanya Rino, suaranya sedikit gemetar. "Gue nggak tahu, deh. Tempat ini berasa nggak benar." "Susah, Rin," jawab Roni, mencoba menenangkan. "Kita udah sampai sini, kita harus coba. Kalau enggak, kita nggak akan tahu hasilnya." Dengan ragu, mereka semua akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah tua itu. Begitu menginjakkan kaki di dalam, suasana langsung terasa dingin. Bau lembab menyengat hidung mereka, dan udara di dalam terasa berat. Tidak ada suara apapun, hanya desiran angin yang terdengar dari luar rumah. "Ini dia," kata Agus sambil menunjuk ke sudut ruangan. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang masuk melalui jendela, terlihat sebuah cermin besar yang berdiri tegak. Cermin itu terlihat biasa saja, tidak ada yang mencolok. Namun, sesuatu tentang cermin itu membuat hati mereka berdebar-debar. Cermin itu, meskipun terlihat seperti cermin biasa, memancarkan cahaya yang aneh. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya.
Wajah mereka seolah memantul kembali dari cermin itu, tetapi cermin itu memberikan kilau yang tidak bisa mereka jelaskan. "Jadi, kita mulai sekarang?" tanya Joko, mengalihkan pandangan dari cermin itu. Agus mengangguk pelan. "Iya, ritual ini harus dilakukan dengan khusyuk. Nggak ada yang boleh ragu. Kalau kita ragu, itu bisa berbahaya." Mereka semua saling bertukar pandang, ragu dan takut bercampur menjadi satu. Tapi, satu perasaan itu lebih kuat dari semua ketakutan, keinginan untuk berubah. Tanpa banyak bicara lagi, Agus mulai memimpin mereka. Mereka berdiri berbaris di depan cermin, dengan tangan terulur. Agus membuka suara dengan lantang, membaca mantra yang katanya bisa membuka jalan menuju kekayaan. Tiba-tiba, suara angin yang masuk melalui jendela terdengar semakin kencang. Suasana semakin mencekam. Lalu, cermin itu mulai berkilau lebih terang. Setiap detik yang berlalu, kilauan itu semakin kuat, seakan menelan seluruh ruangan. "Jangan berhenti," bisik Agus dengan suara pelan namun tegas. "Teruskan ritualnya. Jangan ragu." Aryo bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Ada rasa seperti sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terjadi. Wajah mereka semakin dekat dengan cermin, dan saat itulah hal pertama yang aneh mulai terjadi. Di dalam cermin, bayangan wajah mereka berubah. Mereka tidak bisa melihat wajah mereka sendiri dengan jelas, hanya bayangan kabur yang mulai bergeser. Mata mereka tidak bisa berpaling. Rino, yang paling gelisah, melangkah mundur. "Ada yang nggak bener," katanya dengan suara bergetar. "Gue nggak bisa tahan." Namun, sebelum Rino bisa bergerak lebih jauh, tiba-tiba suara dari dalam cermin terdengar, seperti suara bisikan yang lembut namun penuh kekuatan. "Siapa yang berani datang ke sini?" Semua terdiam. Suara itu tidak datang dari salah satu di antara mereka. Itu datang dari dalam cermin. Semua orang saling pandang, merasa tubuh mereka semakin dingin. "Siapa? Siapa yang ingin kaya?" Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seolah cermin itu sendiri yang berbicara. Mata mereka membelalak. Tanpa sadar, mereka semua mengangguk, meski ada rasa takut yang menggerayangi tubuh mereka. "Kaya," jawab Agus, meski suaranya sedikit gemetar. "Kami ingin kaya." Tiba-tiba, cermin itu berkilau lebih terang, begitu terang hingga mereka hampir tidak bisa membuka mata. 1 detik, 2 detik, dan seketika suasana menjadi hening. Ketika kilauan itu mereda, mereka merasa seolah ada sesuatu yang mengalir ke dalam diri mereka. Seperti energi yang masuk, mengisi setiap ruang di dalam tubuh mereka. Agus menatap cermin itu dengan wajah serius. "Sekarang, kita sudah berjanji. Harga itu harus dibayar." Mereka semua merasa ada sesuatu yang mengganjal di dada mereka, seperti perasaan tidak tenang yang terus berkembang. Namun, rasa itu segera terbenam oleh perasaan yang lebih kuat, perasaan kemenangan. Mereka tahu bahwa setelah ini, hidup mereka akan berubah. Mereka akan kaya. Namun, hanya satu hal yang belum mereka pahami, apa harga yang sebenarnya harus mereka bayar. "Sudah selesai," ujar Agus pelan, memecah keheningan yang mulai mencekam. Aryo, Joko, Roni, Rino, dan Agus saling berpandangan. Seperti ada sesuatu yang berbeda di dalam diri mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Wajah mereka masih sama seperti sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang membuat mereka merasa cemas. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi di depan cermin itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar, dan kini, mereka sudah terjebak dalam janji yang tidak bisa mereka tarik kembali. Pagi hari datang dengan cepat. Langit biru cerah menyinari desa Tralala, namun perasaan cemas yang menghinggapi Aryo dan teman-temannya tak kunjung hilang. Mereka duduk di sebuah warung kecil yang ada di desa itu, sambil menikmati sarapan yang sederhana. Meskipun tampak tenang, perasaan di dalam diri mereka jauh berbeda. Semuanya terasa aneh, ya, ujar Roni, mengaduk kopi hitam di hadapannya. "Gue merasa kayak ada yang gak benar." "Lo nggak sendirian," jawab Joko, matanya menatap kosong keluar jendela.
Gue juga ngerasain hal yang sama. Rasanya kayak ada yang mengawasi kita. Suasana jadi hening sejenak, sementara Aryo menatap wajah teman-temannya. Semua terlihat kelelahan, dan matanya sedikit merah. Mereka belum tidur nyenyak sejak melakukan ritual semalam. Setiap kali mereka menutup mata, rasanya seperti ada bayangan asing yang terus mengikuti mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Lo yakin kita sudah melakukan semuanya dengan benar? Tanya Rino dengan suara pelan, sedikit cemas. Apa itu benar-benar cermin gaib yang bisa mengubah hidup kita? Agus yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. Cermin itu nyata. Tapi kita harus siap dengan konsekuensinya. Kata orang-orang yang pernah melakukan ritual itu, perubahan mulai terasa setelah beberapa jam. Aryo menghela napas. Gue nggak tahu, Agus. Tapi kenapa gue merasa sesuatu bakal berubah, ya? Gue nggak bisa tenang. Baru saja mereka hendak melanjutkan percakapan, sesuatu yang aneh terjadi. Punggung Aryo terasa gatal, dan secara refleks ia menggaruknya. Namun, saat tangannya menyentuh wajahnya, ia terkejut. Wajahnya terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang menyentuh kulit wajahnya yang lembut, tapi terasa keras dan asing. Apa yang lo lakuin, Ar? Tanya Joko, menyadari Aryo yang sepertinya terkejut. Aryo langsung memegang wajahnya, merasa panik. Gue nggak tahu. Ada yang aneh dengan wajah gue. Ia berdiri terburu-buru dan berlari menuju kaca warung kecil itu, lalu menatap dirinya sendiri. Joko, Roni, Rino, dan Agus juga ikut berdiri dan mendekat. Semua mata tertuju pada wajah Aryo. Di bawah cahaya matahari pagi, wajahnya tampak berbeda. Bukan jelek, bukan juga lebih muda. Wajahnya terlihat seperti, bukan wajahnya yang biasa mereka kenal. Ada semacam perubahan halus, tetapi cukup jelas. Gue nggak salah lihat, kan? Tanya Roni dengan suara ragu. Aryo, wajah lo beda. Aryo hanya bisa terdiam, menatap bayangannya di kaca. Seketika, ia merasa ada sesuatu yang mencengkeram hatinya. Ketakutan yang dalam. Ini nggak mungkin. Tadi malam, wajah gue nggak kayak gini. Rino mendekat, mencoba melihat lebih dekat. Itu kayak ada garis-garis halus di wajah lo, Ar. Kayak bekas luka, tapi nggak kelihatan jelas. Sebelum Aryo bisa menjawab, perasaan cemas mulai menyebar ke wajah teman-temannya satu persatu. Mereka pun mulai meraba wajah mereka sendiri, merasakan sensasi yang sama. Ada yang aneh. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Tiba-tiba, Rino menjerit kecil, menarik tangannya dari pipinya. Apa ini? Wajah gue berubah. Mereka semua langsung menatap Rino dengan cemas. Wajah Rino kini tampak lebih keriput dari sebelumnya, dan ada garis-garis gelap yang mengelilingi matanya. Seperti bayangan yang mulai mempengaruhi penampilannya. Gue nggak bisa tahan, kata Rino, suaranya mulai terbata-bata. Gue merasa kayak gue bukan diri gue sendiri lagi. Agus yang melihat kekacauan mulai terlihat serius. Itu dia. Gue udah bilang. Kita udah bayar harga pertama. Apa maksud lo? Tanya Joko, heran. Agus menatap mereka semua dengan tatapan penuh penyesalan. Cermin itu, setiap orang yang melakukan ritual, wajahnya akan berubah sesuai dengan arwah yang ada di dalam cermin itu. Setiap malam, wajah kita akan berubah. Kalian merasa beda, kan? Rasanya semakin lama, wajah kita makin jauh dari diri kita yang sebenarnya. Aryo merasa tubuhnya gemetar. Jadi ini beneran? Kita nggak bisa balik lagi? Agus mengangguk perlahan. Itu perjanjiannya. Cermin itu bukan cuma memberikan kekayaan. Dia juga mengambil bagian dari diri kita. Setiap malam, kita akan semakin jauh dari diri kita sendiri. Wajah kita akan berubah, dan mungkin kita nggak akan mengenali diri kita lagi. Suasana menjadi semakin tegang. Rino mulai terisap. Tapi kenapa harus seperti ini? Kita cuma mau kaya, tapi kenapa kita harus kehilangan segalanya? Ada harga yang harus dibayar, Rin,
jawab Agus dengan suara yang pelan. Kekayaan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Kita sudah terjebak dalam perjanjian ini. Semua yang kita inginkan, harus dibayar dengan apa yang kita miliki. Mereka semua terdiam, mencerna kata-kata Agus. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Mereka sudah melakukan ritual itu, sudah berjanji untuk mendapatkan kekayaan dalam semalam, tapi kini harga itu mulai terasa. Setiap detik yang berlalu, mereka merasa seperti kehilangan sebagian dari diri mereka. Jadi kita harus terus hidup seperti ini? Tanya Roni, suaranya serak. Selalu berubah setiap malam? Agus mengangguk. Iya, setiap malam, wajah kita akan berubah. Mungkin kita nggak akan bisa mengenali diri kita lagi setelah beberapa waktu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Joko, matanya penuh kecemasan. Agus menatap cermin di depannya, kemudian melihat wajah mereka semua satu persatu. Kita nggak punya pilihan, selain terus melangkah. Tapi satu hal yang pasti, kita harus siap dengan apa yang akan datang selanjutnya. Mereka semua terdiam, menatap wajah satu sama lain. Wajah mereka kini tampak berbeda, tak ada yang seperti sebelumnya. Mereka sudah masuk ke dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Kini, yang mereka bisa lakukan hanyalah menunggu perubahan yang semakin mengerikan setiap malam. Dan mereka tahu, malam ini wajah mereka akan berubah lagi. Tapi kali ini, mereka tak tahu seberapa jauh perubahannya. Malam pertama setelah ritual itu terasa panjang, penuh dengan kecemasan. Aryo dan teman-temannya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Masing-masing merasakan ketegangan yang menyesakkan dada, seakan-akan ada sesuatu yang menunggu untuk muncul di dalam diri mereka. Suara angin yang berdesir di luar rumah hanya menambah kesan mencekam. Beberapa kali, mereka berbalik dari posisi tidur, merasa gelisah, tapi tidur tetap tak kunjung datang. Di tengah kegelapan, Aryo duduk di atas ranjangnya, matanya terbuka lebar. Dingin. Suasana di dalam kamar terasa makin berat. Sesekali dia menatap jam di samping tempat tidurnya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Tetapi tidak ada tanda-tanda tidur yang datang. Lalu, tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang bergerak di luar jendela. Dia melangkah dengan hati-hati menuju jendela, menatap keluar. Angin malam terus berhembus, membuat daun-daun pohon di luar bergerak perlahan. Tak ada yang aneh. Namun, begitu dia berbalik untuk kembali ke tempat tidur, matanya tertumbuk pada bayangannya di cermin kecil yang terletak di sudut kamar. Saat itu, dia merasa ada yang salah. Wajahnya, mungkin karena cahaya rembulan yang masuk, tampak lebih jelas. Ada sesuatu yang menonjol di sana, sesuatu yang tak dikenalnya. Aryo merasakan dadanya mulai sesak. Wajahnya berubah lagi. Kali ini, lebih cepat dari yang dia duga. Dia mendekatkan wajahnya ke cermin. Ada kerutan yang lebih dalam di sekitar matanya. Garis-garis gelap yang semula halus kini menjadi lebih tajam. Seperti bayangan yang mulai menguasai wajahnya. Tidak, Aryo berbisik. Tangannya gemetar ketika menyentuh pipinya. Kenapa ini bisa terjadi? Di luar, ia mendengar suara langkah kaki pelan, seolah-olah ada yang mendekat. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Dia tahu, itu bukan suara dari teman-temannya. Mereka semua tidur di kamar yang berbeda. Langkah itu terasa semakin dekat, semakin berat, seolah-olah sesuatu sedang menuju ke arahnya. Aryo menoleh ke pintu kamar, dan sebelum sempat bergerak, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dalam kegelapan malam, sosok Agus berdiri di ambang pintu. Matanya kosong, seperti tidak fokus. Sesuatu di wajahnya yang tampak berbeda membuat Aryo merasa ngeri. Agus, teman yang selalu tampak penuh semangat, kini terlihat murung, wajahnya lebih kurus dan pucat. Seperti ada sesuatu yang menelan sebagian dari dirinya. Ada apa, Agus? Tanya Aryo dengan suara bergetar. Agus tidak menjawab. Hanya berdiri di sana, tatapannya kosong, matanya menatap keluar ruangan dengan pandangan yang tidak fokus. Aryo mulai merasa cemas. Agus? Lo kenapa?
Namun, Agus masih tetap diam, seakan-akan tak mendengar pertanyaan Aryo. Tanpa kata, dia mulai melangkah pelan ke arah Aryo. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah dia sedang berjuang melawan sesuatu yang menghalangi tubuhnya. Aryo mundur sedikit, tapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan untuk tidak melawan. Itu bukan Agus yang biasa dia kenal. "Agus, lo nggak bisa begini," ujar Aryo dengan suara pelan, mencoba menyadarkan temannya. Tiba-tiba, Agus berhenti tepat di depan Aryo. Tanpa peringatan, dia membuka matanya lebar-lebar, dan Aryo terkejut. Mata Agus kini bukan lagi mata yang dikenalnya. Mata itu tampak kosong, gelap, seolah-olah ada kekosongan yang lebih dalam dari dalamnya. "Lo udah tahu kan? Ini baru permulaan," suara Agus keluar dengan nada yang asing. "Kalian semua sudah menandatangani perjanjian ini. Kalian gak bisa mundur." Aryo terdiam, tubuhnya kaku. "Apa maksud lo, Agus?" Namun, Agus tidak menjawab. Sebaliknya, ia mundur perlahan, meninggalkan ruangan dengan langkah yang lebih berat, semakin menjauh. Aryo terdiam, bingung, dan ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi pada mereka semua? Pagi pun tiba, dan saat mereka berkumpul, perubahan yang terjadi semakin nyata. Roni dan Joko yang semalam tidak merasakan apa-apa, kini mulai meraba wajah mereka dengan cemas. Semua merasa ada yang aneh. Ada yang berbeda, bukan hanya fisik mereka, tetapi juga perasaan di dalam diri mereka. "Apa yang terjadi semalam?" tanya Joko, suaranya mulai serak. "Gue nggak bisa tidur sama sekali." Roni mengangguk. "Gue juga. Gue merasa kayak ada yang mengintip dari balik bayangan gue." Agus tidak berkata apa-apa, hanya diam, dan itu membuat suasana menjadi semakin berat. Mereka semua tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengintai mereka. Mereka sudah menginginkan kekayaan, tapi ada yang mulai mereka lupakan. Keinginan itu datang dengan biaya yang sangat mahal. Wajah mereka mulai berubah. Tidak hanya secara fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam, seperti ada bayang-bayang yang mulai mengambil alih. Setiap kali mereka memandang cermin, semakin jelas perubahan itu. Dan yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa mereka tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada diri mereka. Semakin malam, perubahan itu semakin jelas. Ketika mereka berbicara, ada rasa cemas yang membungkus setiap kata. Semua mulai merasa seolah-olah sesuatu telah berubah dalam diri mereka, dan mereka tidak bisa kembali seperti semula. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Rino dengan suara gemetar. "Kita nggak bisa hidup seperti ini terus, kan?" "Gue nggak tahu," jawab Agus pelan. "Kita sudah terjebak dalam perjanjian ini. Dan cermin itu tidak akan membiarkan kita pergi." Wajah mereka semakin berubah. Tiba-tiba, setiap senyum yang mereka buat terasa asing, dan tatapan mata mereka semakin kosong. Sesuatu yang mengerikan sedang mulai menguasai mereka, dan mereka tahu, malam ini, perubahan itu akan semakin nyata. Pagi itu, udara di desa Tralala terasa lebih berat dari sebelumnya. Meskipun matahari sudah terbit, cahaya yang masuk ke dalam kamar terasa tidak cukup untuk mengusir rasa gelisah yang menghinggapi Aryo dan teman-temannya. Mereka merasa seolah-olah bayangan gelap terus mengikutinya, dan tak ada tempat untuk bersembunyi. Aryo duduk di sudut kamar, memegang kepalanya yang pusing. Matanya menatap kosong ke jendela. Pikirannya kacau, perasaan takut dan cemas menyelimuti dirinya. Dia mencoba mengingat malam sebelumnya, tapi yang dia ingat hanyalah wajahnya yang semakin berubah di cermin, sesuatu yang tak bisa dia hindari. Dari luar, terdengar suara langkah kaki mendekat. Aryo mengangkat wajahnya, dan melihat Roni yang masuk ke dalam kamar dengan wajah cemas. "Lo juga ngerasa kayak gue, kan?" tanya Roni, suaranya serak. "Kayak ada yang ngejar kita. Gue nggak bisa tidur sama sekali." Aryo mengangguk pelan, masih terdiam. "Gue merasa aneh banget, Ron. Seperti ada yang ngikutin gue, tapi nggak bisa gue lihat." Roni duduk di sampingnya, mencoba meredakan kecemasan yang sama-sama mereka rasakan.
mungkin kita harus pergi dari sini. Kita harus balik ke kota, cari cara buat benerin semua ini. Namun, Aryo tahu itu tidak mungkin. Mereka sudah terperangkap. Cermin itu sudah mengikat mereka dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Meskipun dia merasa ingin melarikan diri, dia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang mengawasi mereka. Mereka hanya bisa mengikuti jalan yang sudah mereka pilih, meskipun itu sangat menyakitkan. Saat mereka sedang berbicara, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Agus masuk tanpa berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan pandangan kosong. Wajahnya semakin berubah. Wajah Agus yang dulu tampak ceria kini terlihat lebih tua, lebih suram. Garis-garis di wajahnya semakin dalam, dan matanya tidak lagi berbinar seperti dulu. "Apa yang terjadi pada lo, Gus?" tanya Roni, sedikit terkejut melihat perubahan drastis di wajah Agus. Agus tidak langsung menjawab. Dia hanya berdiri di depan mereka, tubuhnya seperti kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Suasana semakin mencekam. Aryo merasa keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. "Lo nggak akan bisa kembali lagi," ujar Agus dengan suara yang lebih berat dari biasanya. "Kita udah terperangkap dalam perjanjian ini. Semua yang kita lakukan malam itu punya konsekuensinya." Aryo merasakan tubuhnya menggigil. "Tapi kita nggak tahu, Gus. Kita nggak tahu kalau wajah kita bakal berubah seperti ini." Agus menatap mereka dengan tatapan yang kosong. "Kalian pikir ini cuma soal wajah? Itu baru permulaan. Perubahan ini lebih dari sekadar fisik. Itu yang harus kalian pahami. Cermin itu mengubah kita dari dalam. Seiring waktu, kita nggak akan lagi jadi diri kita sendiri." Roni menelan ludah. "Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa keluar dari perjanjian ini?" Agus menggeleng pelan. "Gak ada jalan keluar. Kita sudah terikat. Cermin itu sudah mengambil sebagian dari diri kita. Setiap malam, perubahan itu akan semakin nyata. Kita cuma bisa menunggu sampai akhirnya kita benar-benar hilang." Suasana hening, hanya terdengar suara napas mereka yang berat. Semua merasa putus asa. Cermin itu tidak hanya mengubah fisik mereka, tetapi juga mulai mengubah sesuatu yang jauh lebih dalam, identitas mereka, jiwa mereka. Mereka mulai merasa semakin terasingkan dari diri mereka yang dulu. Tanpa ada yang berkata-kata, mereka berempat berjalan keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu. Pagi itu, mereka tidak hanya melihat wajah-wajah yang berbeda, tetapi juga sesuatu yang lebih mengerikan. Bayang-bayang yang mengikuti mereka di setiap sudut ruangan, seolah-olah siap menyambar kapan saja. Di ruang tamu, Rino dan Joko sudah duduk dengan wajah penuh kecemasan. "Gimana, Gus? Ada solusi nggak?" tanya Joko, matanya gelisah. Agus hanya bisa menggeleng. "Nggak ada. Cermin itu punya kekuatan yang lebih besar dari kita. Semakin lama kita di sini, semakin kuat pengaruhnya." "Apa yang sebenarnya terjadi pada kita, Gus?" tanya Rino, suaranya mulai bergetar. "Kenapa kita harus membayar harga sebesar ini?" Agus terdiam, menunduk. "Kita nggak ngerti apa yang sebenarnya kita lakukan. Kita nggak tahu seberapa besar harga yang harus kita bayar. Yang jelas, kita udah masuk ke dalam permainan yang nggak bisa kita kendalikan." Suasana di antara mereka semakin mencekam. Mereka semua mulai merasa kehilangan diri mereka sendiri. Mereka sudah menginginkan kekayaan dalam semalam, tapi sekarang mereka mulai merasakan harga yang harus dibayar. Setiap malam, wajah mereka semakin berubah, semakin jauh dari identitas mereka yang dulu. Aryo merasakan ketakutan yang mendalam. "Gue nggak bisa tahan terus begini, Gus. Gue nggak bisa terima wajah gue berubah setiap malam." Agus menatap Aryo dengan tatapan kosong. "Kita nggak punya pilihan, Ar. Kalau kita berhenti, kita akan kehilangan lebih banyak dari ini. Cermin itu nggak akan berhenti sampai kita benar-benar hancur." Sambil mendengarkan kata-kata Agus, Aryo merasakan dadanya semakin sesak. Mereka semua berada dalam lingkaran setan yang tak bisa mereka hentikan. Setiap malam,
Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka akan semakin jauh dari diri mereka yang dulu. Di luar, angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dari hutan yang mengelilingi desa itu. Di dalam, mereka terperangkap dalam ketakutan yang semakin dalam. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu perubahan itu datang. Malam semakin larut, dan rasa gelisah di hati Aryo tidak kunjung hilang. Ia menatap wajahnya di cermin yang terletak di sudut kamar. Wajahnya semakin tampak asing. Begitu jelas, seolah bayangannya sendiri sudah mulai tidak dikenal lagi. Aryo meraba wajahnya dengan tangan yang gemetar, merasakan tekstur kulit yang semakin keras dan kasar. Seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhnya, sesuatu yang bukan dirinya. Satu hal yang pasti, ia merasa semakin kehilangan. Keinginan untuk segera bebas dari perjanjian itu semakin kuat, tetapi entah kenapa, tubuhnya seperti terikat oleh sesuatu yang tak bisa dilawan. Bahkan pikirannya pun semakin kabur, seolah ada bayangan yang menggantikan dirinya sedikit demi sedikit. Di luar, suara burung hantu terdengar, dan angin berhembus dengan kencang, menerpa daun-daun pohon yang bergoyang di sekitar rumah. Aryo menoleh ke pintu. Joko dan Roni tampak sedang berbicara di ruang tamu. Mereka juga tidak tidur. Tidak ada yang bisa tidur di malam seperti ini. Suasana di desa itu terasa semakin menekan, seperti sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Aryo berdiri dan melangkah pelan keluar kamar. Begitu melangkah masuk ke ruang tamu, dia melihat Roni sedang duduk dengan wajah murung. Joko berdiri di depan jendela, menatap keluar. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka semua tahu, perasaan yang sama tengah menyelimuti mereka. Joko yang pertama membuka mulut. Ini nggak bisa terus begini, Ar. Gue ngerasa sesuatu udah nggak bener sama diri gue. Dia menatap cermin besar di dinding ruang tamu, cermin yang dulu tidak pernah mereka hiraukan. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi malam ini. Kita makin jauh dari diri kita. Roni mengangguk, wajahnya pucat. Gue ngerasa diri gue mulai hilang, Ar. Kadang gue ngeliat diri gue di cermin, dan gak ada lagi yang familiar. Lo juga ngerasain itu, kan? Aryo hanya bisa diam. Dia merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu di dalam dirinya, sesuatu yang membuat setiap detik terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Mereka tidak hanya kehilangan wajah mereka, tapi ada bagian dari jiwa mereka yang seperti ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat. Lo tahu apa yang harus kita lakuin, kan? Tanya Roni, seolah tahu kalau Aryo sedang mencari jawaban dalam pikirannya. Aryo menggelengkan kepala. Nggak ada jalan keluar, Ron. Kita nggak bisa kabur dari sini. Tiba-tiba, Agus muncul dari balik pintu dengan wajah yang lebih pucat dari sebelumnya. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali lagi. Matanya yang tadinya cerah kini tampak kosong dan gelap. Setiap langkahnya semakin berat, seolah dia membawa beban yang tak bisa dihindari. Lo semua udah merasa seperti itu juga, kan? Tanya Agus dengan suara yang datar, tanpa emosi. Kalian udah mulai ngerasa kalau kita nggak lagi jadi siapa yang kita kira kita ini? Aryo menatap Agus, mencoba mencari pengertian dalam wajah temannya yang sudah berubah. Kita nggak bisa begini terus, Gus. Kita harus cari cara buat berhenti. Agus menatap mereka dengan tatapan kosong. Gue nggak bisa lagi kasih solusi, Ar. Semua yang kita lakukan, kita udah pilih. Kita udah terjebak dalam permainan ini. Suasana kembali hening. Mereka semua tahu kebenaran yang tak bisa disangkal. Mereka sudah memilih jalan ini. Dan sekarang, mereka harus menanggung akibatnya. Seketika, perasaan cemas menyelimuti Aryo. Setiap malam mereka semakin merasa terperangkap. Cermin itu tidak hanya mengubah penampilan mereka, tapi lebih dari itu, ia menggusur identitas mereka. Perlahan, mereka mulai merasa seperti bukan diri mereka sendiri. Setiap detik yang berlalu semakin membuat mereka kehilangan pegangan. Joko yang berdiri di dekat jendela mendekat dan berkata, ada sesuatu yang semakin aneh di desa ini. Coba lo perhatiin, hampir nggak ada orang yang kita temui. Sejak malam itu, kayaknya kita makin terisolasi.
Lo bener, Joe, jawab Roni, matanya gelap. Gue rasa mereka tahu apa yang kita lakuin. Mereka pasti tahu soal cermin itu. Aryo menatap cermin besar yang ada di ruang tamu. Ada perasaan aneh, seolah-olah cermin itu menunggu mereka untuk melakukan sesuatu. Semua kejadian yang aneh, wajah mereka yang berubah, dan suasana mencekam yang tidak pernah berakhir. Cermin itu semakin menguasai mereka, mengendalikan tak hanya penampilan mereka, tetapi juga pikiran dan perasaan mereka. Kita nggak bisa kabur, kan? Ujar Agus pelan, suaranya serak. Malam ini, kita akan tahu apa yang sebenarnya cermin itu inginkan. Semua yang kita rasakan selama ini baru permulaan. Aryo merasakan tubuhnya seperti dibekukan. Mereka tidak bisa keluar dari perjanjian itu. Cermin itu mengikat mereka dengan cara yang tidak mereka pahami. Setiap malam, wajah mereka akan berubah, semakin jauh dari diri mereka yang dulu. Mereka hanya bisa menunggu malam itu datang, ketika perubahan yang lebih mengerikan akan terjadi. Malam semakin larut, dan Aryo bisa merasakan ketegangan yang semakin mencekam di dalam dirinya. Ketika dia melihat ke cermin, wajahnya kembali berubah. Kini, wajahnya lebih tua, lebih kurus, dan semakin kehilangan kilauannya. Dengan cepat, dia menoleh ke temannya yang lain, berharap mereka bisa menemukan jalan keluar. Namun, semua orang tampak terperangkap dalam ketakutan yang sama. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu malam berikutnya. Bayang-bayang yang mengelilingi mereka semakin nyata, semakin sulit untuk dilawan. Saat mereka mulai duduk kembali, Aryo merasakan sebuah suara bisik yang datang dari dalam cermin. Suara itu tidak terdengar dengan jelas, tetapi cukup untuk membuat tubuhnya menggigil. Ini baru permulaan, bisik suara itu, dan Aryo tahu, suara itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Malam itu, ketegangan yang sudah menggelayuti desa semakin menebal. Aryo merasa dirinya semakin terperangkap dalam dunia yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Cermin itu bukan hanya mengubah fisiknya, tetapi juga pikirannya, perasaannya, bahkan jiwanya. Setiap malam, wajahnya semakin jauh dari dirinya yang dulu, semakin asing, dan semakin sulit dikenali. Tidak hanya itu, rasa cemas yang terus-menerus menyelimutinya membuatnya merasa seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang lebih buruk. Di luar, angin bertiup kencang, mengusir kesunyian dengan suara berdesir yang menyeramkan. Ada sesuatu yang terasa tidak benar. Aryo merasa tubuhnya mulai lelah, tapi tidak bisa tidur. Setiap detik seolah dipenuhi dengan ketakutan yang semakin menyelusup ke dalam dirinya. Dia tahu, mereka sudah terlalu jauh dari jalan yang benar. Mereka sudah terlalu terperangkap dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Di ruang tamu, Joko, Roni, dan Agus tampak duduk dengan wajah yang semakin suram. Sejak malam itu, mereka semua merasa semakin terasing dari dunia nyata. Mereka berbicara dengan pelan, seolah takut suara mereka bisa memancing sesuatu yang lebih buruk. Semua perasaan mereka bercampur aduk, takut, cemas, dan putus asa. Joko adalah yang pertama memecah keheningan. Kita nggak bisa terus begini, Ar. Gue ngerasa semakin jauh dari diri gue sendiri. Setiap kali gue ngeliat diri gue di cermin, gue nggak kenal lagi sama siapa yang ada di sana. Roni mengangguk, matanya kosong. Kita makin terjebak, Joe. Cermin itu makin menguasai kita, dan kita nggak bisa lari. Semakin kita coba kabur, semakin kuat cengkeramannya. Aryo hanya terdiam mendengarkan. Hatinya terasa sesak. Semua yang terjadi seolah di luar kendali mereka. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, kekayaan. Namun, harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setiap malam, mereka merasa semakin terjerat dalam bayangan yang mereka buat sendiri. Wajah mereka berubah, tetapi lebih dari itu, mereka merasa kehilangan identitas mereka, sesuatu yang lebih mendalam dari sekadar penampilan luar. Agus yang duduk di sudut ruangan, memandangi cermin dengan tatapan kosong, akhirnya berkata dengan suara serak, "Kita harus terima kenyataan ini. Nggak ada yang bisa kita lakukan.
Kita udah masuk dalam permainan yang gak bisa kita hentikan. Aryo merasa seolah kalimat itu menumbuhkan perasaan yang sangat dalam. Tapi, Gus, kita nggak bisa hidup seperti ini. Kita nggak bisa jadi orang lain setiap malam. Agus menghela napas panjang. Itulah harga dari perjanjian itu, Al. Cermin itu bukan cuma mengubah wajah kita. Itu mengubah siapa kita sebenarnya. Dan kita nggak akan bisa kembali jadi diri kita yang dulu. Suasana semakin hening. Kata-kata Agus menggantung di udara, menambah beban di dada mereka. Aryo bisa merasakan ketakutan yang semakin dalam. Mereka sudah terperangkap, dan tidak ada cara untuk keluar. Cermin itu mengendalikan mereka, seolah sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Apa kita harus terus diam aja, Gus? Tanya Joko dengan nada putus asa. Gue nggak tahan lagi. Setiap malam gue merasa semakin hilang. Agus menatap mereka satu persatu, seolah mengukur apakah mereka benar-benar siap menerima kenyataan ini. Gue nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau kita terus melawan, kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Ini bukan cuma soal wajah. Ini soal jiwa kita. Aryo merasakan kata-kata Agus menghentak hatinya. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Setiap detik yang berlalu semakin membuat mereka semakin dekat dengan kegelapan yang menunggu mereka. Cermin itu telah menjadi bagian dari mereka, dan setiap perubahan yang mereka alami bukan hanya fisik, tetapi juga roh mereka yang perlahan-lahan berubah. Malam itu, mereka duduk bersama, tidak berbicara, hanya memandang cermin yang terletak di sudut ruangan. Cermin itu, dengan segala daya tariknya yang menakutkan, seolah terus mengawasi mereka. Mungkin mereka sudah terlalu lama mengabaikan kekuatan yang ada di dalamnya. Mereka datang dengan harapan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi sekarang mereka hanya bisa merasakan kengerian yang semakin nyata. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari dalam cermin, suara yang mereka kenal, meski terasa sangat jauh dan asing. Kalian sudah memilih, dan sekarang, kalian harus bayar harga yang sebenarnya. Aryo meneguk ludah, tubuhnya terasa kaku. Apa maksudnya? Tanya Aryo dengan suara bergetar. Suara itu kembali terdengar, lebih dalam, lebih misterius. Kalian sudah terperangkap. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pelarian. Kalian akan terus berubah. Wajah kalian, jiwa kalian, semuanya akan menjadi milikku. Roni memegang dadanya, merasa sesak. Ini nggak benar, Gus. Kita harus keluar dari sini. Kita nggak bisa biarin cermin itu mengendalikan kita. Namun, Agus hanya bisa menatap cermin dengan kosong. Sudah terlalu terlambat. Kita tidak bisa lagi menghindar. Kalian akan semakin berubah setiap malam. Dan itu adalah takdir kita sekarang. Ketakutan yang sangat dalam menghantui mereka. Mereka semua merasa semakin terperangkap dalam jaring yang mereka buat sendiri. Tidak ada pilihan lain selain menjalani perjanjian itu. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasakan perubahan yang lebih menakutkan dari sekadar wajah yang berubah setiap malam. Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Suara rintikannya seolah menambah kesan suram pada malam itu. Angin berhembus kencang, menambah suasana yang semakin mencekam. Aryo hanya bisa memandang kosong ke cermin, berharap ada jalan keluar, namun dalam hatinya, dia tahu, mereka sudah terperangkap. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu apa yang akan terjadi malam itu. Kegelisahan di dalam hati Aryo semakin membara seiring berjalannya waktu. Setiap kali ia menatap wajahnya di cermin, rasanya seperti ada yang hilang. Bukan hanya fisiknya yang berubah, tetapi juga jiwanya, yang terasa semakin jauh dari dirinya yang dulu. Seiring malam berganti malam, perubahan itu semakin jelas, semakin mencolok. Bahkan teman-temannya mulai tampak semakin asing. Roni, Joko, Agus, dan Rino, semua memiliki tanda yang sama. Wajah mereka berubah, tapi bukan hanya itu. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengerikan, yang mengintai di balik perubahan itu. Gue nggak bisa bertahan lagi, keluh Roni dengan suara serak, tatapannya kosong. Setiap kali gue lihat diri gue di cermin,
gue nggak kenal lagi sama diri gue sendiri. Aryo menatap temannya itu. Roni yang dulu penuh semangat, yang selalu bisa membuat mereka tertawa, sekarang tampak seperti orang yang sudah kehilangan semangat hidup. Ia sudah mulai terlihat lelah, dan tidak hanya dari wajahnya, tapi dari cara bicaranya yang mulai kehilangan kepercayaan pada segalanya. "Jangan bilang lo mulai takut, Ron," jawab Aryo dengan nada yang lebih keras dari yang dia inginkan. Ia merasa cemas, tapi tidak bisa menunjukkan rasa cemasnya di depan teman-temannya. "Kita udah sampai sejauh ini, nggak bisa mundur." Namun, suara di dalam hatinya berkata sebaliknya. Ia sendiri mulai merasa lelah. Setiap malam, perubahan itu semakin nyata. Mereka bukan hanya terjebak dalam perjanjian itu, tetapi mereka sudah mulai terpisah dari dunia nyata. Terkurung dalam bayangan yang semakin membesar. Agus, yang sejak awal lebih pendiam, mengangkat kepalanya. Wajahnya semakin pucat, bibirnya mulai kering. "Lo semua udah ngerasain, kan? Kita nggak bisa keluar. Kita udah terlalu jauh." Suasana di ruang itu semakin mencekam. Tak ada yang berbicara untuk beberapa saat. Hanya ada suara detakan jam dinding yang terdengar nyaring, menandai setiap detik yang semakin membawa mereka jauh dari kenyataan. Waktu seakan menjadi musuh yang semakin mendekatkan mereka pada takdir yang tak bisa dihindari. Aryo menarik napas panjang. "Tapi kita harus coba. Kita nggak bisa hidup kayak gini terus. Kita harus cari cara keluar." Namun, suara dari luar jendela menghentikan ucapannya. Suara itu terlalu nyata, terlalu dekat. Sesuatu yang bukan hanya suara alam. Sesuatu yang sudah lama mereka dengar, tapi baru kali ini mereka benar-benar memperhatikannya. "Lo dengar itu?" tanya Joko pelan, dengan suara yang bergetar. Ia berdiri, mendekati jendela dan mengintip keluar. Wajahnya terlihat ketakutan, lebih ketakutan dari biasanya. Aryo mengikuti langkah Joko dan melihat keluar. Hanya ada kegelapan yang menutupi seluruh desa. Namun, di balik bayangan itu, ia melihat sosok yang berdiri di ujung jalan. Sosok itu tampak seperti seorang pria, namun tubuhnya terlihat kabur, seolah tidak sepenuhnya nyata. "Siapa itu?" tanya Roni, suara gemetar. "Aku nggak tahu," jawab Joko dengan ragu. "Tapi dia melihat kita." Sosok itu tetap berdiri di tempat yang sama, matanya terlihat mengarah pada mereka, meskipun tidak ada cahaya yang cukup untuk melihatnya dengan jelas. Tetapi Aryo merasa tatapan itu menembus dirinya. Seperti ada kekuatan yang begitu kuat datang dari sosok itu. Agus berjalan mendekat, tampak sedikit lebih tenang meski wajahnya semakin mengeras. "Ini bukan manusia," katanya pelan. "Kita nggak sendirian di sini. Dan kita nggak pernah benar-benar sendirian. Cermin itu, dia punya pengaruh lebih besar daripada yang kita kira." Aryo merasakan tubuhnya tiba-tiba menggigil. Cermin itu bukan hanya sebuah benda. Itu adalah jembatan ke dunia lain, dunia yang tak bisa mereka mengerti. Dunia yang menghubungkan mereka dengan sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat. Tiba-tiba, sosok di luar itu bergerak. Langkahnya tidak terdengar, namun Aryo bisa merasakan kehadirannya semakin dekat. Sosok itu mulai berjalan menuju rumah mereka, melangkah dengan cepat namun tak tergesa-gesa. Setiap langkahnya membawa ketegangan yang semakin besar, semakin menyesakkan dada mereka. "Apakah kita harus membuka pintu?" tanya Roni dengan suara bergetar. Mungkin dia tahu bagaimana cara keluar dari sini." Agus menatap Roni dengan tajam. "Jangan bodoh. Kita nggak tahu siapa dia. Kalau kita buka pintu, kita nggak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi." Namun, saat mereka semua terdiam, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Seakan-akan dunia di luar sedang mendesak mereka untuk membuka jalan. Ketukan itu terus berlanjut, lebih cepat dan lebih keras, seolah tidak ada pilihan selain membuka pintu. Aryo berdiri di tempat, menatap pintu dengan rasa takut yang semakin membesar. Ia bisa merasakan sesuatu yang sangat gelap di balik pintu itu. Sesuatu yang sudah lama mereka hindari, sesuatu yang lebih berbahaya daripada apa yang mereka bayangkan.
Agus mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tidak bergerak. Kita harus tetap tenang. Jangan buka pintu. Namun, ketukan itu semakin keras, semakin cepat. Tidak ada jalan untuk menghindar. Aryo merasakan ketakutan yang mencekam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka sudah tidak punya pilihan lagi. Mereka sudah terperangkap, dan tidak ada cara untuk keluar. Pintu itu akhirnya terbuka dengan sendirinya, tanpa ada yang menyentuhnya. Di balik pintu, sosok itu berdiri, wajahnya terlindung oleh bayangan gelap. Namun, Aryo bisa merasakan kekuatan yang sangat besar datang dari sosok itu, seolah-olah cermin itu sendiri yang mengendalikannya. "Apa yang lo inginkan?" tanya Aryo, suaranya tercekat. Sosok itu hanya tersenyum, senyum yang sangat menyeramkan, dan perlahan berkata, "Sekarang, kalian sudah mengerti. Tak ada jalan keluar. Semua sudah terlambat." Aryo merasa tubuhnya semakin lemah. Mereka sudah terperangkap dalam takdir yang tidak bisa mereka lawan. Saat itu, sosok itu melangkah maju, dan semuanya terasa gelap. Cermin itu semakin mendalam mempengaruhi mereka. Setiap kali mereka melihat pantulan diri mereka, bayangan yang terpantul tidak lagi mereka kenali. Ini bukan hanya soal wajah, tapi lebih dari itu. Sesuatu yang lebih gelap, lebih asing, mulai merasuk dalam diri mereka. Aryo berdiri di sudut ruangan, matanya terpaku pada cermin besar yang memantulkan gambar dirinya yang semakin berbeda dari dirinya yang dulu. Setiap detik, ia merasa semakin terasing, semakin kehilangan jejak siapa dirinya sebenarnya. Dia merasakan perasaan yang tak bisa dijelaskan, sebuah kehampaan yang menggulung di dalam dada. Setiap malam yang berlalu, wajahnya tidak hanya berubah, tapi seolah hidup dalam cermin itu merasuk ke dalam dirinya. Arwah yang terperangkap di dalamnya, arwah yang dahulu pernah terikat dengan perjanjian mengerikan itu, kini mulai mengambil alih tubuhnya. Tidak hanya Aryo yang merasakannya. Joko, Roni, Agus, dan Rino juga mulai merasa ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang tak bisa mereka lihat, tapi bisa mereka rasakan. Setiap kali mereka berbicara, suaranya tidak lagi mengandung kehangatan seperti dulu. Semua terdengar dingin dan kosong, seolah-olah ada sesuatu yang menelan seluruh perasaan mereka. "Gue merasa kayak kehilangan diri gue sendiri," kata Roni, suaranya bergetar. Dia duduk di meja, wajahnya cemas. "Setiap malam gue lihat cermin, gue nggak kenal siapa yang ada di sana. Gue bukan gue lagi." Aryo menatap Roni dengan tatapan kosong. Ia tahu persis apa yang dirasakan temannya. Hal yang sama juga terjadi padanya. Di balik cermin itu, ia bukan hanya melihat wajah yang tak lagi dikenali. Namun lebih dari itu, ia merasa tubuhnya sedang dipaksa untuk mengikut sebuah kehendak yang lebih besar, yang lebih gelap dari sekadar cermin itu. "Lo nggak sendirian, Ron," ujar Agus pelan, suaranya rendah dan serak. Wajahnya semakin pucat, matanya mulai membengkak. "Kita semua ngerasain hal yang sama. Kita udah terjebak. Kita nggak bisa keluar dari sini." Mereka semua terdiam. Kalimat itu menggantung di udara. Terperangkap dalam perjanjian, tak ada yang bisa kembali. Semua sudah terlambat. Suasana semakin mencekam. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengancam di setiap sudut ruangan. Aryo merasakan sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Sesuatu yang tidak sepenuhnya miliknya. Suatu kekuatan asing yang ada di dalamnya, di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar pelan di luar rumah. Suara itu semakin mendekat. Semua yang ada di dalam ruangan menoleh ke arah pintu. Mereka tahu betul, ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Permainan yang mengendalikan mereka sejak malam pertama mereka menghadap cermin itu. Pintu rumah itu terbuka perlahan. Aryo merasa detakan jantungnya semakin kencang. Dia tahu, ini bukan sekadar pintu yang terbuka. Ini adalah gerbang menuju kegelapan yang lebih dalam. Di luar, sosok yang mereka lihat sebelumnya berdiri di ambang pintu. Matanya kosong, wajahnya tidak terlihat jelas,
hanya bayangan gelap yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun, Aryo bisa merasakan kekuatan yang sangat besar datang dari sosok itu. Seolah-olah sosok itu adalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, yang telah lama ada di balik dunia mereka. "Kenapa lo datang ke sini?" tanya Joko, suaranya bergetar. Ada ketakutan yang jelas dalam suaranya. "Apa yang lo inginkan dari kami?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam di pintu, memandang mereka dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah tatapan yang penuh dengan kekosongan, namun juga ancaman yang tidak terucapkan. "Apa yang kami lakukan salah?" tanya Roni, suara penuh desakan. "Kami nggak ingin ini semua. Kami cuma ingin hidup biasa." Sosok itu akhirnya bergerak maju, satu langkah kecil yang membuat udara semakin menekan. Wajahnya masih tertutup bayangan gelap, namun Aryo bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka pahami. "Perjanjian sudah dibuat," suara itu terdengar dalam dan penuh kekuatan. "Dan kalian sudah memilih. Tidak ada lagi jalan kembali." Setiap kata yang keluar dari mulut sosok itu terasa seperti duri yang menusuk langsung ke hati mereka. Mereka sudah terperangkap. Tidak ada yang bisa membebaskan mereka. Dan yang lebih menakutkan, mereka mulai merasa bahwa mereka bukan lagi diri mereka yang dulu. Keputusan mereka untuk mencari kekayaan dengan cara itu, untuk menghadap cermin, telah mengubah segalanya. "Gue nggak mau ini," teriak Rino, suaranya penuh amarah. "Gue nggak mau jadi seperti mereka." Namun, sebelum kata-kata Rino selesai keluar, sosok itu melangkah lebih dekat, dan tiba-tiba udara di ruangan itu berubah. Seperti ada angin yang menyapu mereka, namun tidak ada gerakan udara yang terasa. Mereka semua terdiam. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa berbicara. Semua tubuh mereka seperti dibekukan dalam waktu. Sosok itu mendekat lebih jauh, wajahnya perlahan mulai terlihat. Aryo menatapnya dengan mata terbuka lebar, dan dalam sekejap, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Wajah sosok itu adalah wajah mereka sendiri. Wajahnya tampak lebih gelap, lebih pucat, dan penuh dengan kekosongan yang sama seperti yang mereka rasakan. Mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan kini, mereka mulai melihat kenyataan yang lebih buruk. Mereka telah kehilangan diri mereka sendiri. "Apa yang kalian inginkan, sudah ada di dalam diri kalian," suara itu bergema. "Dan sekarang, kalian adalah bagian dari dunia ini. Dunia yang tak pernah bisa kalian tinggalkan." Aryo merasa tubuhnya semakin berat. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan sosok itu adalah kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Mereka sudah terjebak dalam cermin itu. Mereka tidak bisa kembali. Tidak ada jalan keluar. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan mereka dalam kesunyian yang mematikan. Namun, kekuatan yang mereka rasakan tetap ada. Mereka tahu, dunia ini tidak akan pernah sama lagi. Dan mereka, seperti bayangan di cermin, akan selamanya terperangkap dalam kegelapan yang tak terlihat. Aryo merasa tubuhnya terhimpit, seolah ada beban yang sangat berat menindih dadanya. Ia terjatuh ke lantai, mencoba untuk bernapas, tetapi udara di sekitarnya terasa semakin tipis. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata, mengikatnya. Teman-temannya juga terlihat terjatuh, tubuh mereka lemas tak berdaya. Masing-masing dari mereka tampak berjuang untuk tetap sadar, tetapi tidak ada yang bisa bergerak. Saat itu, Aryo mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi berada di tempat yang sama. Semua ruangan di sekitar mereka tampak kabur, tidak nyata, seolah berada di antara dua dunia. Bahkan suara detak jam yang sebelumnya terdengar jelas, kini hilang sama sekali. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. "Kenapa ini terjadi?" suara Agus terdengar lirih. Tubuhnya yang biasanya tegap kini tampak rapuh, seperti seseorang yang sudah kehilangan seluruh kekuatannya. "Kita nggak bisa hidup begini. Gue nggak tahu harus gimana lagi." Aryo merasakan kepanikan yang melanda dirinya. Mereka terjebak di tempat ini, di dunia yang aneh dan gelap, yang entah apa sebutannya.
Hati Aryo dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Bagaimana mereka bisa keluar? Bagaimana mereka bisa membebaskan diri? Tiba-tiba, sebuah suara muncul, mengalir di udara, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Suara itu familiar, namun entah kenapa, juga sangat asing. Aryo menoleh dan melihat bayangan yang perlahan mulai terbentuk di hadapannya. Itu bukan sosok manusia. Lebih tepatnya, itu adalah refleksi dari wajah mereka semua, tapi berbeda. Wajah mereka tampak jauh lebih tua, lebih kosong, dan lebih gelap. "Kenapa kalian kembali?" Suara itu bergetar, namun juga penuh dengan kedalaman yang tidak bisa dipahami. "Kalian tahu ini hanya bisa berakhir dengan satu cara." Aryo ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ada sesuatu yang menghalangi suaranya. Sebuah kekuatan yang membuat mulutnya terkunci. Teman-temannya juga tampak sama, seperti ada yang menahan mereka, mengikat mereka di tempat ini. "Lo semua udah terlalu jauh. Udah terlambat," suara itu melanjutkan. "Cermin itu bukan sekadar kekayaan. Itu adalah penjara. Dan kalian sudah terjebak di dalamnya." Aryo merasa perasaan yang sangat berat di dadanya, seakan semua harapan yang pernah ada menghilang begitu saja. Semua impian mereka yang dulu tentang kehidupan yang lebih baik, tentang kekayaan yang bisa mengubah nasib, kini terasa seperti lelucon pahit. Joko mencoba untuk bergerak, mencoba untuk berdiri, tetapi ia tampak kehilangan tenaga. "Gue nggak mau jadi kayak gini," suaranya penuh dengan penyesalan. "Gue nggak mau terjebak di sini selamanya." Agus menatap Joko dengan tatapan kosong. "Kita nggak punya pilihan. Semua yang kita inginkan udah jadi kutukan buat kita. Kita udah masuk ke dalam dunia ini, dan nggak ada cara untuk keluar." Saat itu, Aryo merasa sebuah kekuatan asing merasuk ke dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menahannya, tubuhnya bergerak dengan sendirinya, seperti ada tangan yang menariknya untuk berdiri. Ia menatap cermin besar yang berada di sudut ruangan, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa cermin itu bukan hanya sebuah benda. Cermin itu adalah pintu yang menghubungkan dunia mereka dengan dunia yang lebih gelap. Dunia yang mereka pilih untuk masuki dengan harapan mendapat kekayaan. Tapi sekarang, mereka sadar bahwa yang mereka dapatkan hanyalah kutukan. Tangan Aryo terulur, hampir tanpa sadar, menuju cermin. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Namun, saat jarinya menyentuh permukaan cermin, sebuah rasa dingin yang sangat luar biasa langsung merasuki seluruh tubuhnya. Cermin itu mulai bergetar, dan bayangan di dalamnya bergerak, semakin mendekat. Tidak ada jalan keluar, suara itu terdengar lebih keras. "Kalian sudah memilih jalan ini. Kalian sudah menjadi bagian dari dunia ini, dan dunia ini tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Aryo merasa tubuhnya semakin lemah. Rasa takut dan penyesalan bercampur aduk di dalam hatinya. Tapi pada saat yang sama, dia juga merasa seperti ada yang menariknya, sebuah dorongan yang tak bisa dijelaskan. Seolah cermin itu menawarkan satu-satunya jalan keluar yang hanya bisa ditemukan dengan cara yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, suara itu terhenti, dan cermin itu mulai memancarkan cahaya yang sangat terang. Aryo menutup matanya, tapi cahaya itu semakin kuat, semakin menyilaukan, seolah ingin menghisapnya ke dalam dunia yang tak terbayangkan. Sesaat kemudian, ketika cahaya itu mencapai puncaknya, semua terasa hening. Dan ketika Aryo membuka matanya kembali, ia tidak lagi berada di tempat itu. Ia berada di tengah kegelapan yang luas, tanpa ada jejak apapun di sekelilingnya. Tidak ada teman-temannya, tidak ada cermin. Hanya ada kegelapan yang tak berujung. Tapi, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Lebih dekat. "Kalian sudah terjebak selamanya," kata suara itu, dan Aryo merasakan tubuhnya perlahan menghilang. Dan semuanya berakhir. Tamat.